wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Enggar Susilo Siwi, CGP Angkatan 9 Kota Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan latihan coaching supervisi akademik dengan rekan di samping saya yang akan memperkenalkan diri. Silahkan Bapak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Maret Yunanto. Untuk saat ini saya mengajar di kelas 9. Baik, kita bisa mulai latihannya untuk supervisi akademiknya ya Bapak ya? Insya Allah. Kita akan mulai. Sebelumnya nanti kita akan melaksanakan latihan coaching untuk observasi Bapak mengajar di kelas. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Dian hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Terima kasih telah bersedia menyempatkan waktu untuk hadir di sini untuk mengikuti kegiatan latihan supervisi akademik. Dan dalam supervisi akademik nanti akan ada 3 tahapan, yaitu ada pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, begini Pak Dian, pada kesempatan kali ini kita berada pada tahap pra-observasi. Nanti yang akan Bapak yang nanti kedepannya mungkin di hari Kamis ya Pak ya, Bapak akan melaksanakan observasi. Jadi hari ini kita melaksanakan tahap pra-observasi terlebih dahulu. Nah, sebelum memasuki tahap pra-observasi, saya akan menjelaskan dulu bahwa kegiatan pra-observasi itu dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui serta mengevaluasi kegiatan yang akan Pak Dian nanti laksanakan. Begitu. Nah, jadi nanti ketika Bapak melaksanakan pembelajaran atau layanan BK di kelas, Bapak dapat menerapkan pembelajaran itu dengan baik, lancar, dan pastinya anak-anak atau siswa-siswa kita nantinya mendapatkan pengalaman belajar yang terbaik, begitu ya Pak ya. Tentunya juga terbaik, bermakna, dan bermanfaat untuk anak-anak. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Pak Dian sudah siap? Insya Allah siap. Ya. Nah, pertanyaan pertama ini Pak. Iya. Terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Nah, bisakah Pak Dian menyampaikan tujuan pembelajaran atau tujuan layanan BK ini nanti yang akan dilaksanakan itu tujuannya apa Pak? Iya, terima kasih Bu Enggar untuk pertanyaan yang pertama. Tentunya akan saya jelaskan untuk tujuan dari pemberian layanan BK yang akan saya laksanakan di hari Kamis. Yang pertama, judulnya atau untuk materi layanan yang akan saya berikan itu adalah terkait dengan berpikir positif. Nah, dalam berpikir positif itu tentunya ada beberapa tujuan layanan yang akan saya berikan. Yang pertama yaitu memahami konsep berpikir positif itu apa, sehingga anak-anak bisa mengetahui sebenarnya berpikir positif itu yang seperti apa, konsepnya seperti itu. Yang kedua, dapat menyebutkan ciri-ciri orang yang dapat berpikir secara positif itu yang seperti apa. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi manfaat dari berpikir positif itu apa saja. Yang selanjutnya dapat membangun ataupun meningkatkan cara berpikir positif dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa. Mungkin itu. Baik, saya menangkap tujuan pembelajaran yang akan Pak Dian laksanakan itu nanti terkait dengan berpikir positif, manfaatnya, dampaknya, serta bagaimana cara meningkatkan dan merealisasikannya. Begitu ya Pak ya? Baik, pertanyaan selanjutnya, pengembangan apa yang ingin Bapak capai dari pembelajaran pembelajaran tersebut? Iya, tentunya untuk layanan ini ada beberapa pengembangan dari saya pribadi terkait utamanya di sikap, pengetahuan, dan mungkin untuk realisasi nanti dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Mungkin seperti itu. Terkait dengan sikap itu anak-anak bisa menerapkan berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Terus untuk pengetahuannya anak-anak juga bisa berpikir secara kritis terkait dengan berpikir positif. Baik, jadi yang ingin dikembangkan itu ada lebih kepada aspek sikapnya ya Pak ya. Bagaimana nanti dia mengembangkan
kemudian pengetahuannya, dan ini tentu saja karena nanti materi akan diberikan. Iya, betul. Nah, mungkin di sikap itu juga bisa keterampilan mungkin Pak? Bisa. Ya. Iya, mungkin sebelum anak menerima materi mungkin pemahamannya kurang, sehingga nanti setelah menerima materi bisa lebih pengembangannya di situ. Baik, berarti sikap, pengetahuan, dan Iya, keterampilan. betul Gitu, Bu, nggih. keterampilan juga. Oke, selanjutnya begini. Tadi kan aspek yang tujuannya sudah, aspek yang dikembangkan sudah. Nah, saya ingin Pak Dian menjelaskan bagaimana rancangan RPL yang sudah dibuat. Strateginya seperti apa, metodenya seperti apa. Siap. Untuk strategi dan metode yang saya gunakan tentunya sebelum saya memberikan layanan itu sudah kami persiapkan di awal dari RPL yang ada. Terkait dengan metodenya, kita menggunakan metode ceramah, tanya jawab, terus brainstorming, dan yang terakhir adalah penugasan. Seperti itu. Ya, jadi Pak Dian tadi ada ceramah, tanya jawab, brainstorming, kemudian terakhir itu adalah penugasan. Betul. Begitu ya Pak? Iya. Kemudian medianya Pak, media apa yang akan Pak Dian berikan atau Pak Dian pakai untuk kegiatan layanan atau pembelajaran ini nanti? Iya, untuk medianya sebenarnya saya menggunakan media PowerPoint, namun demikian karena ada kendala sehingga tidak bisa saya terapkan, sehingga mungkin lebih pada tanya jawab dan ceramah dulu. Oh ya. Seperti itu. Untuk medianya sebenarnya sudah menyiapkan PowerPoint, Iya. tapi karena ada kendala tadi ya, Betul, mungkin betul. nanti kendalanya karena ini kita masih dalam tahap pra, nanti bisa Iya, disiapkan bisa. Siap, sehingga kendala-kendalanya mungkin nanti bisa diminimalkan gitu Iya. ya Pak ya. Laksanakan. Kemudian dalam tadi ya sudah tujuan, sudah pengembangan, sudah media, sudah strategi. Saya mau tanyakan lagi tentang apakah kompetensi sosial emosinya sudah masuk di situ Pak, sudah dimasukkan dalam pembelajaran? Ya, mungkin belum ya Bu ya, sehingga mungkin ada masukan dari Bu Enggar terlebih dahulu. Ya, sebenarnya kalau saya lihat tadi jenengan sudah akan mengembangkan sikap, pengetahuan, itu kan sudah belum Pak menurut Pak Dian? Oh, menurut saya juga sudah. Ya. Kemudian ada kendala sehingga tidak bisa saya terapkan, sehingga mungkin lebih pada tanya jawab dan ceramah dulu. oh ya. Gitu. Untuk medianya sebenarnya sudah menyiapkan PowerPoint, Iya. tapi karena ada kendala tadi ya, Betul, mungkin betul. nanti kendalanya karena ini kita masih dalam tahap pra, nanti bisa Iya, disiapkan bisa. Siap, sehingga kendala-kendalanya mungkin nanti bisa diminimalkan gitu Iya. ya Pak ya. Laksanakan. Kemudian dalam tadi ya sudah tujuan, sudah pengembangan, sudah media, sudah strategi. Saya mau tanyakan lagi tentang apakah kompetensi sosial emosinya sudah masuk di situ Pak, sudah dimasukkan dalam pembelajaran? Ya, mungkin belum ya Bu ya, sehingga mungkin ada masukan dari Bu Enggar terlebih dahulu. Ya, sebenarnya kalau saya lihat tadi jenengan sudah akan mengembangkan sikap, pengetahuan, itu kan sudah belum Pak menurut Pak Dian? Oh, menurut saya juga sudah. Sudah ya. Kemudian media tadi jenengan mengatakan ada PPT, Iya. ada penugasan ceramah, kemudian jenengan tadi juga ada metodenya ceramah tanya jawab. Apakah Pak Dian juga sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kalau seperti ini Pak? Insya Allah sudah. Sudah ya. Iya. Jadi nanti sesuai dengan kebutuhan anak begitu ya Pak? Betul, iya. Di awal berarti Pak Dian cek dulu ya kebutuhan Betul. belajarnya anak Iya. ya. Oke. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, untuk mengukur tujuan pembelajarannya akan tercapai atau tidak media yang digunakan atau cara yang digunakan Pak Dian seperti apa? Jadi sebelum saya memberikan layanan itu biasanya akan saya tanyakan dulu pengertian dari materi yang ada itu seperti apa. Dan kebanyakan dari beberapa anak-anak yang ada itu biasanya belum mengetahui, sehingga nanti setelah kami jelaskan dan lain sebagainya terkait dengan materi dari awal sampai akhir, terus nanti akan saya adakan kuis dan mungkin tanya jawab terkait dengan materi yang ada, sehingga prosesnya bisa berjalan dan nanti hasilnya akan seperti apa bisa kita lihat bersama seperti itu. Oke, jadi untuk mengukurnya pakai itu ya. Iya. Kemudian berarti ada LKPD ya Pak ya? Ada. Oke. Iya. Nanti di akhir akan saya berikan LKPD. LKPD-nya nanti berupa lembaran per anak atau bagaimana Pak? Ya, lembaran per anak sesuai dengan materi yang ada, pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Oke. Nah,
Untuk selanjutnya Pak, pembelajaran ini nanti ada di hari Kamis nggih? Iya betul. Nah, besok karena saya tadi banyak bertanya dengan Pak Dian, semuanya sudah disampaikan, kemudian RPL-nya sudah jenengan berikan kepada saya juga. Ini sangat luar biasa Pak. Iya. Untuk RPL serta perbincangan kita hari ini. Nah, semoga besok hari Kamis itu kegiatan pembelajaran atau layanannya dapat tercapai dengan baik, berjalan lancar, dan saya nanti akan observasi di kelas ya Pak ya. Iya, siap. Serta mencatat hal-hal yang penting selama proses kegiatan, proses layanan, proses pembelajaran di kelas. Iya. Nah, setelah nanti ada observasi, nah ini kan kita pra observasi. Nanti ketika jenengan masuk kelas itu adalah tahap observasi. Nah, setelah itu akan ada tahap pasca observasi, gitu Pak. Jadi kelanjutan dari pra observasi ada pasca, begitu nggih? Ya, baik, begini Pak Dian, selama percakapan ini tadi, kira-kira apa yang bisa Pak Dian dapatkan? Ya, untuk hal-hal yang saya dapatkan mungkin dari awal sebelum saya ditanya seperti ini, sebenarnya masih banyak kekurangan dari saya, sehingga dari kekurangan-kekurangan yang ada pun dari Bu Enggar juga sudah memberikan umpan balik, sehingga nanti bisa saya benahi terkait dengan PowerPoint-nya, terkait dengan hal-hal yang perlu dicapai seperti apa, sehingga nanti pada saat saya memberikan layanan di hari Kamis itu bisa maksimal. Sehingga mungkin untuk di awal ini saya lebih banyak dan lebih harus menyiapkan untuk apa yang harus saya siapkan di hari Kamis. Baik. Jadi perasaan Pak Dian bagaimana ini Pak? Ya, untuk perasaan saya juga senang karena ini bermanfaat buat saya, sehingga nanti untuk saya kedepannya bisa lebih baik lagi seperti itu. Baik, sampai di situ percakapannya. Pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Dian telah mengikuti kegiatan pra observasi ini. Nanti kita sampai ketemu di kegiatan observasi ya Pak. Siap Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat.
tidak suudon. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Walaupun hanya dua kata sudah mewakili beberapa makna ya enggak? Tidak suudon itu kok cukup. Beres ini, silahkan angkat tangan salah satu perwakilan. Ini enggak apa-apa, santai aja. Karina. Berpikir positif adalah ya, Karina jawabannya bagus. Walaupun bisa hanya tersenyum itu adalah berpikir positif. Salah satu berpikir positif adalah indikasinya bisa senyum. Senyum berarti dia menunjukkan bahwasanya ada kebahagiaan. Bahagia. Karena Karina itu apabila melihat saya bisa tersenyum. Gitu ya. Oke. Kita bahas terlebih dahulu dari jawaban beberapa teman kalian itu sudah mewakili. Namun demikian perlu saya jabarkan lebih mendetail. Berpikir positif itu bisa dilihat nggak? Bisa dirasakan nggak? Bisa. Oke, karena ada di dalam pikiran kita. Itu berarti kaitannya dengan mental. Ya, berpikir positif adalah sebuah konsep di mana mental kita itu memiliki harapan yang besar tentang sebuah hal yang kita inginkan. Dan semua hal yang kita inginkan itu tentunya ingin menjadi yang baik. Seperti itu. Ya, bisa dipahami? Ya. Nah, untuk materi pada pagi hari ini sebelumnya saya sampaikan dulu. Sebelum kita membahas tentang ini, kita sampaikan dulu kaitannya dengan tujuan layanan bimbingan dan konseling pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, tujuannya adalah memahami konsep apa itu berpikir positif. Konsepnya apa? Berpikir positif itu janjinya apa? Seperti itu. Yang kedua, setelah kita memahami berpikir positif itu apa, kita bisa menyebutkan ciri-ciri orang yang berpikir positif itu yang seperti apa. Ya, cirinya seperti apa. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi manfaat dan dampak. Refleksi kita hari ini adalah kita setelah menerima materi layanan tentang berpikir positif, kita bisa apa? Oke, bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang lain bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Haji apa? Bisa menjadi pribadi bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam hal berpikir secara positif. Dan kamu pada saat kita menghadapi permasalahan kita harus bisa tenang dan bisa dapat berpikir positif untuk menyelesaikan permasalahan. Oke. Dari apa yang sudah kalian sampaikan, sudah kalian refleksikan, sudah mewakili dari apa yang ada di kertas saya ini. Nah, untuk selanjutnya kalian diminta untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik ini atau LKPD ini dengan pengetahuan kalian setelah menerima materi yang saya sampaikan. Oke? Oke, silakan dikerjakan. Sekarang kok? Ya. Nanti untuk yang berikutnya dengan apa yang sudah saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, harapannya seperti yang sudah disampaikan beberapa teman kalian, bahwasanya kalian harus bisa menerapkan berpikir secara positif itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih tenang lagi, menjadi pribadi yang berani dan tidak memiliki rasa khawatir yang tinggi dalam segala hal. Apabila kita mendapatkan sebuah masalah, berarti kita bisa mengelola diri kita dengan baik dengan cara berpikir positif untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Untuk minggu depan, saya akan memberikan materi
lanjutan dari ini karena ini belum selesai. Nanti akan saya bagi kelompok dan kalian akan saya berikan sebuah permasalahan. Dan dari permasalahan yang ada nanti harapannya kalian bisa memecahkan permasalahan yang ada dengan sudut pandang kalian masing-masing, tentunya dengan cara berpikir secara positif. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kita bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam Ibu. Iya, tadi kita sudah observasi ya Pak Iya. ya. Bagaimana rasanya tadi Pak? Alhamdulillah senang sekali Bu saya ditunggu Ibu. Mungkin nanti bisa diberikan masukan untuk apa saja yang kurang atau apa saja yang perlu saya kembangkan sehingga mungkin bisa menambah saya untuk bisa mengajar lebih baik lagi dalam berbagai aspek yang ada. Baik, jadi kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah tadi Pak Dian sudah melakukan layanan bimbingan di kelas ya Pak ya. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentunya terkait dengan kegiatan layanan Pak Dian di kelas tadi. Nah, sebelum mengajukan pertanyaan, saya akan menjelaskan sedikit bahwa observasi pembelajaran atau layanan BK yang tadi Pak Dian laksanakan itu bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kegiatan layanan selama Pak Dian ada di kelas, kemudian bagaimana metode, model, strategi yang sudah Bapak gunakan, gitu ya Pak Dian ya. Kemudian menurut Pak Dian, nah ini pertanyaan pertama nih Pak, apakah tujuan layanan sudah tercapai dari kegiatan hari ini? Iya, kalau menurut saya tercapai atau tidaknya itu kan kita berarti kembalikan pada peserta didik kita. Nah, dalam kegiatan layanan yang sudah berlangsung, saya rasa prosesnya sudah berjalan. Nah, terkait dengan hasil, kemungkinan saya rasa ya sekitar 80% lah sudah tercapai karena dari beberapa anak yang menyampaikan kaitannya dengan kesimpulan layanan yang sudah saya sampaikan, anak-anak bisa menyampaikan dan bisa memberikan pendapat serta memberikan kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Jadi menurut Pak Dian sudah 80% tercapai ya. Tadi saya juga melihat anak sangat aktif, Pak Dian juga kepada anak itu sangat terbuka. Nah, kemudian nih area pengembangannya, tadi kan Pak Dian sudah melakukan layanan, ada tujuan, pasti kan ada area pengembangannya. Nah, area pengembangan itu kan ada keterampilan, pengetahuan maupun sikap. Menurut Pak Dian, fokus Pak Dian tadi di keterampilan, pengetahuan atau sikap Pak? Kalau menurut saya, fokus saya lebih kepada sikapnya. Sikap ya. Sikap untuk anak. Dan nanti endingnya dengan menerima materi yang sudah saya sampaikan itu anak-anak bisa menjadi pribadi yang bisa menyikapi nggak apabila ada sebuah permasalahan dengan secara berpikir positif itu apa yang didapatkan seperti itu. Nah, jadi sikap ya. Selain sikap tentunya saya tambahkan sedikit Iya. itu juga termasuk keterampilan ya Pak ya, karena berpikir positif itu kan memang harus dilatih. Iya. Anak tidak terbiasa, makanya tadi Pak Dian memberikan layanan tersebut. Itu juga ada aspek pengetahuan, cuman pengetahuannya hanya sebatas mengetahui saja, tapi lebih ke keterampilan dan akhirnya merealisasikan berarti itu perubahan sikap, itu Pak B. Dan saya lihat tadi juga sudah bagus sekali Pak Dian. Kemudian menurut Pak Dian, proses layanan tadi apakah ada kendala? Kalau menurut saya karena ini adalah hal yang baru untuk anak-anak sehingga saya rasa belum begitu memahami di awal seperti itu karena berpikir positif itu apa ya, masih dalam tanda tanya besar. Namun demikian setelah mendapatkan layanan dari saya sudah bisa terjawab lah apa yang menjadi tanda tanya di anak-anak kami seperti itu. Kendalanya sudah terlewati gitu ya, terlewati gitu ya Pak ya. Ya, dan saya pas observasi tadi juga melihat sepertinya tidak banyak kok anak-anak kan semuanya sudah aktif sekali. Nah,
rencana ke depan yang akan Pak Dian laksanakan setelah layanan ini tadi apa Pak? Iya, rencana saya ke depan dengan materi yang sudah saya sampaikan, tentunya seperti yang saya sampaikan di awal waktu kita di wawancara itu ya, harapan saya nanti di pertemuan yang kedua akan saya sajikan sebuah permasalahan yang ada dan nanti akan dibahas di kelompok. Permasalahan yang ada dihadapkan dengan permasalahan itu anak-anak bagaimana tanggapannya, bagaimana cara pemecahannya, karena tentunya dengan sudut pandang yang berbeda tentunya juga akan ada penyelesaian yang berbeda pula. Seperti itu. Luar biasa, sangat menarik sekali Iya. Pak rencana yang akan Bapak lakukan ke depannya, dan saya yakin itu juga nantinya akan membuat pengetahuan, keterampilan dan sikapnya anak-anak juga menjadi lebih baik lagi. Ya. Nah itu berarti tindak lanjutnya saat pertemuan selanjutnya ya Pak ya. Selanjutnya seperti itu. Baik, semoga apa yang disusun Pak Dian berjalan lancar, kemudian nanti hasilnya juga seperti yang Bapak rencanakan. Nah ini nih Pak, pertanyaan terakhir nih, Iya. apa yang Bapak rasakan setelah percakapan ini, percakapan yang kita lakukan ini Pak? Ya, alhamdulillah saya rasa percakapan ini sangat membawa manfaat buat saya karena mungkin ada beberapa hal-hal yang masih ada kekurangan di diri saya sehingga ini menjadi evaluasi buat saya lah, untuk bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi tentunya dan lebih inovatif lagi, mungkin seperti itu. Baik, nggak terpaksa ya Pak ya? Ya, Happy ya Pak? Happy, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, kegiatan pasca observasi ini akan saya akhiri. Ya. Terima kasih telah bekerja sama. Sama-sama. Terima kasih sudah selalu melayani anak dengan setulus Ya. hati. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.